Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Rafael Strijk bisa gabung timnas di Asian Cup. Kabar bahagia datang dari pemain Brisbane Roar, Rafael Strijk, yang ternyata bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia lebih cepat. Setelah dikabarkan baru bisa bergabung ketika Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah berjalan hingga semifinal, kini Rafael Strijk dipastikan bisa tampil di laga perdana pada turnamen tersebut. Kabar baik itu langsung dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Tentu pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tersenyum bahagia mendengar salah satu striker andalannya bisa dimainkan sejak laga perdana di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Martin Paes tak bisa bayangkan kegilaan supporter jika lolos Piala Dunia. Kiper andalan timnas Indonesia, Martin Paes, tak bisa bayangkan kegilaan supporter timnas Indonesia jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa. Martin Paes mengakui timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Sintayong selalu mendapat dukungan yang total dari para supporter. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Paes pun merasa sangat beruntung timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Menurutnya, hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Manchester United ikut sindir Gus Miftah yang hina penjual es teh. Manchester United ikut ramaikan kasus Gus Miftah hina penjual es teh. Hal ini dilakukan lewat unggahan terbaru di akun Instagram resmi Man United, yakni @ManchesterUnited. Dalam unggahannya itu, Man United memamerkan sejumlah potret pemain mereka saat mengangkat trofi juara. Caption unggahan itulah yang jadi sorotan. Disebut bahwa menjunjung es teh maupun trofi sama mulianya. Unggahan itu sontak ramai disorot netizen Indonesia. Mereka tampak takjub karena akun Instagram Man United ikut memberi sindiran atas sikap tak terpuji yang dilakukan Gus Miftah. Kasus Gus Miftah yang hina penjual es teh memang sangat ramai disorot di tanah air baru-baru ini. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, bukan memberi solusi atau membeli es teh kepada pedagang, Gus Miftah malah mengolok-olok penjual itu. Dia melontarkan kata-kata kasar dan menertawakannya ramai-ramai. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Paul Munster banding absen lawan Arema FC. Pelatih Perseba Paul Munster bakal mengajukan banding soal kartu kuning yang ia dapat saat melawan Madura United. Pelatih asal Irlandia Utara itu sudah berkomunikasi dengan manajemen Bajul Ijo. Paul Munster mendapatkan kartu kuning dari wasit Gideon Dapaherang. Paul Munster terlihat kesal menerima kartu kuning tersebut. Apalagi kartu kuning itu membuatnya terkena akumulasi kartu dan terancam tidak bisa mendampingi tim saat lawan Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 7 Desember. Paul Munster menyebut Gideon juga bungkam ketika ditanya soal alasan kenapa memberinya hukuman kartu kuning. Mengapa kartu kuning? Wasit tidak menjawab, tapi saya menunjukkan ekspresi keras, sambungnya. Menurutnya, keputusan wasit memberikan kartu kuning kepada dirinya menjadi aneh. Ia mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan wasit dalam pertandingan pekan ke-12 tersebut. Ini adalah keputusan kartu kuning terbodoh yang saya terima dalam karir saya, tutur Paul Munster. Laga hidup mati, Persib tebar ancaman ke Zhejiang FC. Persib Bandung bakal hadapi laga hidup mati di AFC Champions League 2 2024-2025. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun tebar ancaman kepada rivalnya
Zhejiang FC jelang kedua tim berhadapan di laga pamungkas grup F. Bujan mengakui Zhejiang merupakan tim yang memiliki kualitas, terutama di lini penyerangan. Bahkan calon lawannya itu mampu menciptakan banyak gol di Liga Cina yang diikutinya. Tetapi, Bujan mengatakan, tapi mereka juga kemasukan banyak gol. Mereka klub terburuk kedua untuk pertahanan di Liga Cina, kata Bujan Huda di Stadion Sijalaka Rupat. Bujan Huda mengaku sebelumnya sempat mengalami kendala dalam mempersiapkan tim, sebab beberapa pemain diantaranya mengalami cedera dan sakit. Namun dikabarkan David da Silva salah satunya sudah pulih 100% dan bisa diandalkan untuk membobol gawang Zhejiang FC. Lawan Semen Padang, Simic ceritakan kabar baik. Bintang Persija Jakarta Markus Simic memberikan kabar baik jelang timnya melawan Semen Padang di laga lanjutan BRI Liga 1. Kabar baiknya, Persija kini tengah on fire setelah merebut kemenangan penting atas Persik Kediri di laga sebelumnya. Iya, bagi Simic, kemenangan 2-0 Persija atas Persik Kediri di Stadion Pakansari Bogor pada Minggu 1 Desember 2024 merupakan sebuah 3 poin yang sangat penting. Sebab itu menjadi tanda Persija berhasil bangkit dengan cepat setelah sebelumnya juga dikalahkan Persebaya dengan skor 2-1. Pemain asal Kroasia itu sangat senang bisa berkontribusi maksimal dalam laga Persija versus Persik karena bisa mencetak 1 gol pada menit ke-13. Menurutnya, para pemain Persija pun saling melengkapi satu sama lainnya sehingga dapat mengamankan poin maksimal. Selanjutnya, Persija akan bertandang ke markas Semen Padang. Laga tersebut akan dimainkan pada Jumat 6 Desember 2024. Punya penyerang ganas, Arema berpotensi alami dejavu. Arema FC berpotensi alami dejavu jelang bursa transfer putaran kedua Liga 1. Dejavu itu adalah Arema FC bisa kehilangan striker asing yang tengah dalam puncak performanya. Selama beberapa musim terakhir, Arema FC sudah 2 kali melepas striker asing yang performanya tengah gacor. Pemain tersebut adalah Carlos Fortes dan Gustavo Almeida. Setelah berhasil memperlihatkan keganasan dan performanya terbaiknya, Carlos Fortes dilepas Arema FC di akhir musim 2021-2022 dan merapat ke PSIS Semarang pada musim 2022-2023. Sementara itu, Gustavo Almeida memperkuat Arema FC pada musim 2023-2024 dan berhasil mencatatkan 14 gol dan 16 assist di 16 laga bagi Arema FC pada gelaran Liga 1. Kini di musim 2024-2025, Arema FC harus waspada terhadap striker asingnya Dalberto Pelo. Pemain dengan market value 2,17 miliar itu tengah dalam puncak performanya di Liga 1. Dalberto sudah mencetak 8 gol dan jadi top skor sementara BRI Liga 1. Harganya terbilang cukup murah, hanya 2 miliaran. Dan bisa saja dengan mudah dirayu klub BRI Liga 1 lainnya. Demi El Clasico Jatim, Arema tak libur usai menang lawan Persita. Arema FC baru meraih kemenangan telak 3-0 dari Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1. Namun euforia kemenangan di Stadion Supriyadi Kota Blitar pada Selasa 3 Desember lalu tak bisa lama-lama dinikmati Dalberto dan kawan-kawan. Arema FC langsung dapat jadwal latihan di Stadion Gajayana malam hari di hari Rabu 4 Desember. Padahal biasanya pemain dapat libur minimal sehari pasca menjalani pertandingan. Dan partai ini tidak ringan lantaran duel dua tim punya rivalitas tinggi, sehingga duel kedua tim disebut sebagai El Clasico Jawa Timur. Ketika bermain di Surabaya, skuad Arema FC tak hanya menghadapi pemain Persebaya saja, tapi juga tekanan dari supporter Persebaya, bonek mania. Sebelumnya Arema FC punya modal bagus sebelum menantang Persebaya, berkat sukses meraih 3 kemenangan beruntun. Tapi di sisi lain Persebaya juga tak kalah garang, mereka juga mendapatkan 3 kemenangan beruntun. Selain itu, kini tim berjuluk Bajul Ijo itu kokoh di puncak klasemen dengan 27 poin, sedangkan Arema FC ada di urutan 6 dengan 21 poin. Persebaya didenda Komdis imbas ulah supporter di GPT.
Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta imbas pertemuan kedua tim pada 22 November 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Dilansir dari laman resmi PSSI, Persebaya sebagai tuan rumah dikenakan denda sebesar 50 juta setelah terjadi insiden penyalaan flare yang dilakukan oleh supporter di Tribun Utara dan Tribun Selatan. Selain itu, panitia pelaksana atau panpel pertandingan Persebaya juga mendapatkan denda sebesar 25 juta karena dinilai gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija di Stadion GBT. Tak hanya itu, Persija juga dikenakan denda sebesar 25 juta karena keberadaan supporter mereka yang hadir meski seharusnya tidak diperkenankan, mengingat pertandingan tersebut berlangsung di kandang Persebaya. Total Persebaya harus membayar 75 juta kepada Komdis PSSI. Derby Jatim memanas, Aremania bonek saling serang. Muncul insiden yang menyulut amarah para bonek, sebutan supporter Persebaya. Sebuah mural yang menampilkan mantan kapten Persebaya Surabaya Alwi Slamet dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. Insiden ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram @gate17persebaya yang mengunggah foto mural yang telah dicoret-coret. Dalam unggahan tersebut mereka menuliskan kekecewaan mereka dengan caption bernada rasis. "Wayahe resik bedes sing ono di Surabaya iki tambah ngelama." Yang berarti ajakan untuk mencari pelaku perusakan mural tersebut dengan kata bedes atau monyet. Aksi vandalisme ini sontak memicu kemarahan bonek yang langsung memenuhi kolom komentar unggahan tersebut. Banyak dari mereka yang mendesak untuk mengusut pelaku dan meminta bukti dari CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, di kejadian lainnya pada malam ini atau Rabu 4 Desember 2024, Presidium Malang Mania atau Aremania menjenguk korban tindakan kriminal perampasan beserta penganiayaan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Selain menjenguk korban, Presidium Aremania juga mengantarkan korban untuk membuat laporan ke polisian ke Polsek setempat. Kerugian moral dan material dialami korban dari segi material yang dirampas sepeda motor, telepon seluler dan uang hasil penjualan angkringan, serta dari segi moral korban saat ini trauma untuk berjualan kembali karena beberapa luka lebam dan memar di tubuhnya. Presidium Aremania menuntut pihak kepolisian Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk serius menangani kasus ini agar tidak terjadi lagi tindak kriminal serupa. Dan Presidium Aremania juga meminta setiap perkembangan penyelidikan dilaporkan kepada Presidium Aremania. Hasil Persib Bandung versus Zhejiang FC. Dari hasil AFC Champions League 2 yang baru aja usai, Persib Bandung dipastikan gagal lolos ke fase selanjutnya setelah kalah dengan skor 3-4 melawan Zhejiang FC. Persib menempati dasar klasemen dan di peringkat ketiga ada Lion City Salers dari Singapura, peringkat kedua ada Zhejiang FC yang lolos dan wakil Thailand Port FC juga lolos.